Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas IK 4AA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami dengan judul PLC SCADA Base Boiler Feed Water Level Control System. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Dila Zulfahrani dengan NIM tertera, Kali Huwaida Lutfiani, ada Salvi Trihapsari, dan Amelinda Almira. Untuk bagian proses description, jadi inti dari sistem ini dirancang untuk menjaga level air di dalam boiler drum secara otomatis tanpa perlu operator terus-menerus memantau secara manual. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur interlock dan safety shutdown untuk mencegah dua kondisi berbahaya. Yang pertama ada dry firing, yaitu kondisi di mana boiler bekerja tanpa air yang cukup, dan overfill, yaitu kondisi di mana air terlalu penuh sehingga bisa merusak sistem steam. Nah, tujuan akhirnya apa? Yaitu menghasilkan steam atau uap bertekanan tinggi yang berkualitas dan konsisten untuk kebutuhan proses industri yang berjalan terus-menerus. Nah, kemudian di bagian sisi input ini bisa dilihat bahwa sistem menerima sinyal dari berbagai sensor, mulai dari sensor level air, aliran atau flow tekanan hingga suhu. Semua sinyal dikumpulkan dan diproses oleh sistem kontrol. Dari sisi output, sistemnya akan memberikan perintah ke tiga output utama. Ada control valve untuk mengatur aliran air yang masuk, lalu ada feed water pump sebagai pompa pengumpan, ada pressure relief valve sebagai katup pengaman tekanan berlebih. Nah, kalau kita lihat dari alur prosesnya, secara sederhananya air baku dari tangki akan masuk ke pompa, lalu diukur oleh flow meter, diatur oleh control valve, masuk ke boiler drum dan akhirnya menghasilkan steam. Kemudian lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini agak sedikit lebih teknis, yaitu diagram blok sistem. Nah, di sini bisa dilihat dimulai dari raw water tank T101, air akan dipompa oleh feed water pump T101, lalu debitnya diukur oleh flow meter, kemudian diatur oleh control valve sebelum masuk ke boiler. Nah, di dalam dan sekitar boiler drum ada beberapa sensor yang bekerja secara simultan. LT101 bakal membaca level air, FT101 akan mengukur aliran, PT101 akan memantau tekanan, TT101 akan memonitor suhu, dan DP-LT101 akan membaca level dengan metode differential pressure. Jadi ada 8 sensor yang masuk ke sistem. Nah, semua data sensor ini akan dikirim ke PLC yang menjadi otak dari sistem. PLC akan mengolah data, menjalankan interlock dan kontrol loop LIC untuk menjaga level tetap stabil. Tidak hanya PLC, sistem ini dilengkapi dengan HMI untuk panggilan lokal dan kontrol langsung serta SCADA yang terkoneksi via Ethernet. Modbus untuk supervisory, control, data acquisition, trending, dan remote monitoring. Baik, di sini saya akan menjelaskan PID dan instrumentasi list. Nah, PID ini menunjukkan sistem PLC SCADA Basic Boiler Feed Water Level Control System yang berfungsi untuk level air pada boiler drum agar tetap stabil dan aman. Proses dimulai di raw water tank yang levelnya dipantau oleh LT101. Air kemudian dipantau oleh P101 menuju boiler drum. Sementara laju aliran air diukur oleh FT101. Pada boiler drum terdapat PT101 untuk mengukur tekanan, TT101 untuk mengukur temperatur, dan DPLT101 untuk mengukur level air di dalam drum. Seluruh data sensor dikirim oleh PLC sebagai pusat pengendali. PLC membandingkan level aktual dengan set point yang ditentukan operator. Jika level air turun, PLC akan membuka control valve level 101 sehingga debit air umpan bertambah. Sebaliknya, jika level air terlalu tinggi, bukaan level akan dikurangi untuk menjaga kestabilan level. Seluruh parameter proses dapat dimonitor secara real time melalui SCADA dan HMI, sehingga proses dapat melalui kondisi sistem, mengubah set point, serta menerima alarm apabila terjadi gangguan. Selain itu, sistem dilengkapi PRV101 sebagai pengaman yang akan membuka otomatis saat tekanan boiler melebihi batas yang ditentukan. Dengan sistem PLC dan SCADA, pengendali level air boiler menjadi lebih otomatis, stabil, dan aman, dan mudah serta mudah dipantau. Terima kasih. Untuk input sinyal, terdapat 8 sinyal yang masuk dari sensor ke PLC. 5 diantaranya bersifat analog 4-20 mA, yaitu LT101, FT101, PT101, TT101, dan DPLT101, yang masing-masing berfungsi untuk mengukur level, laju aliran, tekanan, dan suhu pada sistem. Kemudian LC101 sebagai sinyal kontrol level, serta 2 sinyal digital, P101FB dan PRV101FB, yang memberikan feedback status pompa dan relay valve ke PLC. Untuk output sinyal, terdapat 4 sinyal yang keluar dari PLC menuju aktuator. Ada LV101 yang sebagai kontrol valve analog untuk mengatur bukaan aliran feed water. Selanjutnya ada P101 sebagai perintah on atau off pompa. Selanjutnya ada HMI untuk melakukan koneksi internet untuk menampilkan data real time dan alarm. Serta ALM001 sebagai alarm indikator yang aktif saat terjadi kondisi abnormal. Selanjutnya, memasuki bagian kontrol filosofi. Bagian ini menjelaskan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Pada kondisi normal, sistem boiler feed water beroperasi ketika semua parameter berada dalam batas aman. Level raw water tank tercukupi, tekanan dan suhu boiler drum dalam rentang normal, dan tidak ada alarm yang aktif. Sistem ini berpusat pada kontrol level boiler drum sebagai loop utamanya. Sensor DP101 membaca level air, lalu LC101 memprosesnya dan mengirim sinyal ke PLC, yang kemudian mengatur bukaan LV101. Saat level turun, valve membuka lebih lebar agar air masuk lebih banyak, dan sebaliknya saat level naik. Untuk menjaga keberlangsungan suplai air, pompa P101 bekerja secara otomatis. Selain itu, terdapat proteksi drairan yang mematikan pompa secara otomatis apabila level terlalu rendah, guna mencegah kerusakan pada pompa. Dari sisi keamanan, dilengkapi dengan proteksi tekanan berlebih. Apabila tekanan boiler drum melebihi 16 bar, PLC akan mengaktifkan alarm ALM 1001 sekaligus membuka PRV101 secara otomatis untuk membuang tekanan ke fan stack. Suhu juga terus dimonitori melalui T101, dan jika terjadi over temperatur, notifikasi langsung dikirim ke HMI atau SCADA. Seluruh kondisi abnormal tersebut tercakup dalam alarm dan shutdown filosofi, dengan 5 kondisi yang dapat memicu alarm maupun shutdown mulai dari level rendah, tekanan tinggi, hingga suhu melebihi batas.
Terakhir, sistem ini juga dilengkapi 3 interlock sebagai lapisan keamanan tambahan, mulai dari trip pompa saat level terlalu rendah, penutupan valve saat tekanan terlalu tinggi, hingga aktivasi ESC saat suhu mencapai batas kritis. Kesemua dirancang untuk menjaga keselamatan sistem secara menyeluruh. Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Melinda Almira dengan NIM 245362226SV24416. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SCADA arsitektur, HMI design, lalu ada alarm design, interlock design, dan juga safety system dan operator response. Oke, pertama di sini pada layar sudah saya tampilkan SCADA arsitektur desainnya. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa layer, yaitu ada field device, ada PLC control layer, ada communication layer, supervisor layer, dan juga operator layer. Nah, pada bagian field device, kalau bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, terdapat sensor seperti LT101 untuk membaca level raw water tank, lalu di sini ada FT101 untuk membaca flow feed water, terus di sini juga ada DPLT101 untuk membaca level boiler drum, lalu di sini ada PT101 untuk membaca tekanan boiler drum, lalu TT101 untuk membaca temperatur boiler drum. Nah, selain sensor terdapat aktuator seperti P101 sebagai feed water pump, LV101 sebagai control valve, dan juga PRV101 sebagai relay valve. Nah, data dari sensor dikirim ke PLC. Nah, PLC kemudian menjalankan level control, alarm logic, ada interlock logic, dan safety logic. Nah, setelah itu data diteruskan ke HMI dan SCADA melalui komunikasi industrial Ethernet atau yang sering kita sebut Modbus TCP. Nah, operator dapat memantau proses, melihat alarm, melihat tren, dan memberikan perintah manual jika dibutuhkan. Oke, mungkin bisa langsung kita next slide. Di slide selanjutnya, di sini menunjukkan rancangan tampilan HMI atau Human Machine Interface untuk boiler feed water system. Tampilan ini kita buat sebagai halaman overview proses agar operator dapat melihat kondisi sistem secara keseluruhan dalam satu layar. Nah, bisa teman-teman lihat, alur proses itu dimulai dari raw water tank, kemudian air dipompa oleh P101 menuju FT101, sebagai flow transmitter. Nah, setelah itu aliran air melewati LV101 sebagai control valve, lalu masuk ke boiler drum. Nah, pada boiler drum ini parameter yang dipantau adalah level melalui DPLT101, lalu tekanan yang kita pantau menggunakan PT101, dan juga temperatur melalui TT101. Nah, pada tampilan HMI ini juga terdapat proses values, equipment status, control button, alarm summary, dan trend. Nah, bagian-bagian tersebut itu membantu operator untuk memantau nilai proses, melihat status pompa valve, melakukan start atau stop pump, memilih mode auto atau manual, serta mengetahui jika ada alarm aktif. Oke, mungkin kita lanjut ke next slide. Nah, pada slide ini kita tampilkan alarm desain. Alarm ini digunakan untuk memberikan peringatan kepada operator ketika terjadi kondisi abnormal pada sistem. Nah, alarm ALM101 ini aktif ketika raw water tank mengalami low level. Nah, ALM002 aktif ketika feed water mengalami low level. Oke, ketika feed water flow rendah, ALM03 aktif ketika level boiler drum terlalu rendah, sedangkan ALM004 akan aktif ketika level boiler drum terlalu tinggi. Selain itu ada juga ALM005 yang digunakan untuk kondisi boiler drum high pressure dan ALM006 digunakan untuk kondisi boiler drum high temperature. Nah, setiap alarm di sini memiliki prioritas yang berbeda, yaitu ada medium, ada high, ada critical, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, alarm dengan prioritas critical perlu mendapatkan perhatian yang paling cepat karena berhubungan langsung dengan keselamatan operasi boiler. Nah, ketika alarm muncul pada HMI, operator melakukan acknowledge, lalu melakukan tindakan korektif sesuai tindakan kondisi yang terjadi. Oke, next saya akan jelaskan bagian interlock design. Nah, slide ini menjelaskan interlock design. Interlock itu berbeda dengan alarm. Kalau alarm hanya memberi peringatan, nah interlock ini langsung memberikan aksi otomatis melalui PLC untuk melindungi sistem. Nah, pada IL01, ketika LT101 mendeteksi kondisi low, maka P101 akan dimatikan otomatis untuk mencegah pompa bekerja tanpa air, atau yang biasa kita sebut dry run. Nah, pada IL02, ketika DPLT101 mendeteksi level boiler drum low, maka sistem memberikan alarm kritikal dan menjalankan shutdown logic untuk mencegah dry firing. Nah, pada IL03, ketika level boiler drum terlalu tinggi, LV101 akan ditutup untuk mencegah overfill. Pada L04, ketika tekanan boiler drum terlalu tinggi, LV101 akan ditutup dan alarm critical aktif untuk mencegah overpressure. Nah, pada L05, ketika temperatur terlalu tinggi, emergency shutdown logic dijalankan untuk mencegah overheating. Oke, next di slide terakhir, ada safety system dan operator response. Nah, slide ini itu menjelaskan tentang safety system dan operator response. Safety system ini menunjukkan hubungan antara kondisi abnormal, sensor pendeteksi, aksi proteksi, respon operator, dan juga tujuan keselamatan. Jika raw water tank low level, LT101 mendeteksi kondisi tersebut, lalu P101 trip atau stop untuk mencegah pump dry run. Operator kemudian akan mengecek nih, supaya air baku. Jika boiler drum low level DPLT101 mendeteksi kondisi tersebut, lalu sistem memberikan alarm critical dan shutdown logic untuk mencegah dry firing. Nah, jika boiler drum high level, LV101 itu ditutup untuk mencegah overfill. Jika terjadi high pressure, PT101 itu mendeteksi tekanan tinggi, lalu sistem mengaktifkan alarm kritikal, menutup LV101 dan proteksi PRV bekerja untuk mencegah overpressure. Jika temperatur terlalu tinggi nih, TT101 akan memicu alarm dan shutdown logic untuk mencegah overheating. Jadi secara keseluruhan, safety system ini membantu menjaga operasi boiler tetap aman dan juga stabil. Oke, nah berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, bisa kita simpulkan, sistem SCADA dan HMI itu berperan penting dalam monitoring dan pengawasan boiler feed water system. HMI itu membantu operator melihat proses secara real time, sedangkan alarm, interlock, dan safety system membantu mendeteksi serta menangani kondisi abnormal. Dengan rancangan-rancangan ini, sistem dapat bekerja lebih aman, terkontrol, dan lebih mudah diawasi oleh operator.
Baik, kita telah sampai di bagian kesimpulan, yaitu kesimpulan keseluruhan dari sistem ini itu akan mengontrol level air pada boiler drum secara otomatis menggunakan PLC sebagai controller utama dengan loop control LIC 101 didukung oleh SCADA untuk monitoring real time-nya, data logging, dan alarm management. Lalu sensor DP LT101 akan membaca level drum, lalu PLC akan meregulasi bukaan si LV101-nya tadi atau control valve dan status P101 atau feed water pump agar si level ini tuh terjaga di sekitaran set point 40-60%, sekaligus mengaktifkan interlock safety jika kondisi abnormal terdeteksi. Manfaat dari sistem ini, dari sisi monitornya, SCADA akan memungkinkan pengawasan level air, tekanan suhu. Manfaat sistem dari sisi monitornya, SCADA akan memungkinkan pengawasan level air, tekanan suhu, dan aliran secara real time melalui HMI dan trending data historian. Kedua, dari sisi keamanan, ada 5 lapisan interlock otomatis dan alarm yang mencegah dry firing, overfill, overpressure, dan overheating. Ketiga, dari sisi efisiensi operasional, kontrol LIC akan menjaga level boiler drum di set point 40-60% secara otomatis. Secara keseluruhan, sistem ini mengintegrasikan 8 input sensor, 4 output aktuator dengan logic interlock dan LIC loop control. Nah, sensor yang digunakan ini ada level transmitter, flow, pressure, temperatur, differential pressure, level transmitter. Di bagian aktuatornya kita ada control valve, feed water pump, pressure relief valve. Lalu untuk key takeaways-nya adalah tentu integrasi PLC dan SCADA-nya akan meningkatkan reliability dan flexibility sistem boiler industry. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.